Hai, assalamualaikum. Dengan Ruli di sini. Gimana liburan kamu? Ada yang liburan ke rumah nenek? Jadi waktu kecil, dulu tuh saya sempat tinggal di rumah nenek di sebuah daerah di perkotaan Cirebon. Nama jalannya Jalan Mawar. Bukan nama jalan sebenarnya sih. Nanti kamu jadi takut kalau lewat situ. SMP, saya mulai pindah dari rumah nenek. Jadi udah gak tinggal bareng nenek lagi. Cerita ini tuh terjadi di tahun 2005. Saya waktu itu semester 4. Biasanya kalau malam minggu, saya masih sering nginep di rumah nenek. Karena ya teman-teman masa kecil saya kan di sana gitu, dan akses bermain ke teman-teman kampus juga deket karena emang lokasi rumah nenek itu berada di tengah kota. Tapi bukan rumah nenek yang akan saya ceritakan, melainkan sebuah rumah yang letaknya bisa dibilang dekat dari rumah nenek, kurang lebih 5 menit lah kalau jalan kaki. Rumah ini udah jadi rahasia umum, punya sejumlah cerita-cerita mistis. Kalau saya sendiri tahu rumah tersebut ya cuma lewat doang gitu, nggak pernah masuk dan nggak pernah juga tuh ngelihat sesuatu atau hal-hal yang janggal dari rumah itu. Karena sebenarnya rumah ini tuh rapi, bersih, terawat gitu, tapi nggak pernah ditinggali oleh sang pemilik ya. Mungkin ukuran rumahnya sama kayak perumahan tipe 36 gitu kali ya. Ya sekitar segituan. Memang rumah itu nggak pernah ditinggali oleh si pemilik ya, tapi dikontrakin. Nah, saya punya seorang teman kampus ya, namanya Wandi. Wandi ini punya pacar, namanya Ika. Suatu hari, saya dengar kabar kalau Ika ngontrak di rumah yang akar itu. Wah, bingung kan? Kalau kamu jadi saya gimana? Ngasih tahu nggak ke Ika? Sedangkan Ika saat itu posisinya sudah bayar dan sudah pindah sekeluarga gitu. Barang-barangnya juga sudah di rumah itu. Saya cuma bisa doa, semoga sih nggak terjadi apa-apa di rumah itu gitu. Oh iya, mungkin kamu juga belum tahu kalau setiap kali ada yang ngontrak di rumah itu, nggak ada yang pernah betah lama tinggal di situ. Oke, saya ingetin lagi ya, saya ke rumah nenek itu kalau memang gak ada perlunya, itu hanya weekend saja. Jadi gak tahu apa yang terjadi di sana selama seminggu. Sampai suatu ketika, saya jarang melihat si Ika di kampus. Memang kami gak satu jurusan, tapi kelas kami itu bersebelahan gitu. Dan akhirnya saya dengar kabar kalau Ika ini sakit sudah hampir seminggu. Saya coba tanya ke teman-teman kelasnya, jawabnya ya beda-beda gitu. Ada yang bilang demam, ada yang bilang tipes, ya segala macam deh. Cuma kan saya berteman dengan Wandi gitu, dimana Wandi ini adalah pacarnya Ika. Saya SMS kan, zaman itu masih SMS ya, belum ada BBM, belum ada WhatsApp. Saya SMS, "Wan, Ika sakit apa?" Wandi jawab, "Wah panjang Rul ceritanya." Dari situ perasaan saya udah gak enak sih. "Kesini aja Rul, ke rumah Ika," kata Wandi gitu. Oke, saya kesana. Masih di Jalan Mawar kan?" Wandi jawab, "Udah pindah." Udah pindah? Perasaan baru kayaknya seminggu juga belum gitu kan. Akhirnya saya SMS lagi, "Wan, SMS-in alamatnya." Saya habis pelajaran ini langsung meluncur. Dan benar, Ika sudah pindah rumah
sakit. Kayaknya ketika saya berkunjung ke sana itu memang belum sepenuhnya pulih dari sakitnya gitu. Saya dan Wandi duduk di kursi tamu. Begitu juga Ika yang rebahan di kursi tamu yang agak panjang gitu. Jadi Ika rebahan di situ pakai bantal dan juga selimut. Bibir pucat Ika mulai menceritakan hal yang sebenarnya saya nggak ingin dengar gitu. Kamu juga tahu kan, saya ini ngerasa bersalah gitu. Akhirnya Ika cerita. Malam itu adalah malam di mana hal yang mengerikan terjadi. 3 hari sebelumnya nggak terjadi apa-apa. Ya mungkin hanya suara-suara atau benda-benda bergerak yang masih bisa dicerna oleh logika. Tapi di malam yang mengerikan itu enggak sih. Logika saya ini enggak sanggup untuk mencerna itu apa gitu. Coba kamu simak dan coba kamu cerna dengan logikamu. Malam itu Ika di kamar, selesai mengerjakan tugas kampusnya sekitar jam 10 malam. Merasa gerah, Ika memutuskan untuk mandi. Mandi malam itu hal yang umum ya. Hal yang umum terjadi di Cirebon karena memang dekat dengan laut dan udara lautnya ini bikin lengket dan gerah. Ika mandi. Selepas mandi, Ika duduk di kursi menghadap sebuah meja rias. Meja rias tua. Sedikit lapuk dengan cat yang sudah memudar. Cermin di meja rias itu lumayan besar. Tingginya 1,5 meter kurang lebih. Di meja rias itu Ika mulai menyisir rambutnya. Sisir, sisir, sisir. Selesai. Ditaruhnya sisir tersebut. Kemudian Ika menatap wajahnya di cermin dan memajukan wajahnya untuk melihat beberapa jerawat yang belum matang. Setelah itu, Ika beranjak, bangun, berpaling dari kursi. Sepersekian detik, Ika kembali menoleh ke cermin, dan dia kaget sekaget-kagetnya. Terkejut sampai menjerit sekencang-kencangnya. Ika mendapati bayangan dirinya masih terduduk di cermin meja rias tua itu. Bayangan dirinya menatap kosong, dengan senyum yang hanya melekuk di satu sisi bibirnya saja. Ika pingsan. Ika didapati oleh kedua orang tuanya dalam keadaan pingsan. Hari itu juga aku pindah kontrakan, kata Ika yang sambil duduk kemudian menyirup teh di mejanya. Ya, kalau kamu ingat, saya juga pernah mengalami kejadian yang nggak menyenangkan seperti yang Ika alami di rumah kontrakan yang baru saya tempati. Tapi saya baru ingat, saya dan Ika ini sama-sama lupa
Atau mungkin kamu juga lupa. Ada baiknya ketika hendak menempati sebuah rumah, ya tanya-tanya dulu kepada penduduk sekitar kan. Kalau memang gak ada yang janggal, kita bisa menjalankan beberapa syariat agama mengenai doa dan etika untuk menempati rumah baru. Terima kasih sudah mendengarkan. Have a nice holiday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.